Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Hana jelas ya? Banget. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Oke, jadi kita mempelajari fi'il madhi. Coba zikru tabel fi'il madhinya. Wa nasara. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa nasara, huma nasara, hum nasaru, hiya nasarat, huma nasarata, kunna nasarna, anta nasarta, antuma nasartuma, antum nasartum, anti nasarti, antuma nasartuma, antunna nasartunna, ana nasartu, nahnu nasarna. Oke, bagus sekali. Alhamdulillah. Terima kasih. Nasoro, pelakunya adalah huwa. Nah, jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nasoro itu bukan menolong. Salah terjemahannya. Nasoro artinya dia menolong. Gitu. Oke ya, jadi di setiap fi'il sudah ada satu paket sama pelakunya. Nah, kemudian seperti ini, nasoro berarti pelakunya huma, dua orang laki-laki. Nasoru pelakunya mereka, semua laki-laki. Nah, kemudian terkadang fi'il datang bersama dhamir terlampir. Seperti allamahu. Nah, teman-teman kan sudah menghafal dhamir terlampir. Ya kan? Dhamir terlampir itu ada di halaman 18. Ada di halaman 18 buku tugas. Tabel Nasoro ada di halaman 33. Dhamir terlampir kita identifikasi dulu hu. Kemudian kita anggap dia tidak ada. Tersisa allama. Allama akhirannya a, menunjukkan bahwa pelakunya adalah seorang laki-laki. Dia. Nah, allama artinya mengajar. Dia mengajar. Kemudian kita kembalikan lagi domirnya, domir terlampirnya. Hu artinya dia, laki-laki. Dia mengajarnya. Seperti itu. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Saya mau tanya ke Hana. Iya. Berarti allamahul Quran itu dia mengajarkan Al-Quran kepadanya. Gitu. Dia mengajar Al-Quran ya, Kak? Dia mengajarnya Al-Quran. Ar-Rahman allamahul bayan. Enggak itu ya? Allamal Quran. Allamal Quran. Bukan allamahul Quran. Allamahul bayan berarti itu yang mengajar itu Allah Nabi Muhammad gitu ya, Kak? Itu ya. Allamal Quran. Sebenarnya kalau di dalam Al-Quran nggak pakai hu. Allamal Quran ya kan? Enggak, bawahnya.
Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Terus khalaqal insan 'allamahul bayan. Nah, Alamahul bayan. full bayan. Iya. Nah, tunggu. Allamahu tadi kita udah mengartikan. Dia mengajarnya. Ya kan? Iya. Mengajar apa? Al-bayan. Iya. Nah, karena al-bayan itu adalah detail, berarti statusnya Nasab. nasab. Allamahul bayan. Nah, Dia mengajar al-bayan. Dia mengajarnya al-bayan, boleh. Iya, Gitu. ya. Oke. Ada lagi? Jadi tadi allamahu itu ada dua ini ya Kak ya, dua aspek di situ. Dia mengajar kepadanya gitu kan. Jadi dia Mengajar. mengajarnya. Ada dua kata. Hah? Ada dua kata, allama, kemudian Allama hu. dia mengajar. Hu Iya. dia. Jadi Siapa yang artinya diajar? dia mengajar dia gitu kan. Iya, dia mengajar dia. Dia mengajarnya. Jadi Nah, jadi ada yang dua ini orang misalnya, ada dua orang yang mengajar ini kan, ada yang mengajar, ada yang diajar gitu kan. betul. Benar ya. Betul. Jadi allamahu itu artinya ada dua aspek. Yang satu mengajarkan kepada orang lain gitu kan. Iya, Hmm. dia mengajar dia yang lain gitu. Nah, Iya. ini allama itu dari halaman 33, cocok sama nasoro. Ya kan? Akhirannya A. Kemudian hu ada di halaman 18. Domir terlampir sepupunya dari huwa. Seperti itu. Jadi teman-teman makanya Hana bilang dari awal harus benar-benar domir, domair itu dikuasai. Karena coba lihat di dalam fiil ada domir. Kemudian detailnya domir lagi, ya kan? Nah, kalau misalnya sekiranya teman-teman domirnya belum menguasai, kembali lagi, pelajari lagi sampai benar-benar menguasai. Nah, itu penting banget. Anak kasih contoh satu lagi. Nama. Sami'naha. Sekarang domirnya adalah ha. Kita abaikan dulu. Tinggal sami'na. Itu cocok seperti nasorna. Berarti pelakunya adalah mereka perempuan. Ya kan? Mereka mendengar. Oke. Kembalikan lagi domir terlampirnya. Ha artinya dia perempuan. mereka mendengarnya. Mereka mendengarnya. Atau mendengarkannya. Mereka mendengarkannya. Seperti itu. Kalau misalnya mereka tidak mendengarkannya. Oh, nanti lagi. Ini dulu. Oke. Nah, prosesnya gampang ya. Ada yang mau ditanyakan? Karena nggak ada yang jawab, saya anggap oke semua. Sekarang, supaya teman-teman lebih ini, jaza. Jaza, aduh susah ya. Jaza ini Hana kasih tahu dulu. Adalah fi'il madi yang agak spesial. Alif yang ini tidak menunjukkan huma. Biasanya kan nasoro. Nah, ini bukan huma, tapi ini bagian dari kata itu sendiri. Jaza, jazaya kalau nggak salah ya.
jazaya atau jazawa seperti itu. Nah, jadi ini ada fi'il madi yang khusus. Hana kasih tahu dulu, jaza pelakunya adalah huwa. Oke. Jaza artinya membalas. Berarti Dia yang membalas. dia membalas. Sampai di sini oke? Oke. Oke. K. K artinya Kamu laki-laki. Kamu kamu laki-laki. Dia laki-laki. membalasmu. Oke. Sudah nyaman ya? Nah, Ya. jaza sampaikan tadi pelakunya adalah huwa. Kalau pelakunya huwa, kira-kira memungkinkan punya pelaku luar nggak? Memungkinkan. Ada Ada. Nah, kalau pelaku luar dia harus sendiri. Harus harus rofa. Dan sudah fi'il. rofa dan sesudah fi'il. Sesudah Iya. fi'il ya. Anak kasih u. Rofa. Berarti kata Allah adalah pelaku luar. Pelaku luar memecat pelaku dalam. Artinya kata dia digantikan dengan kata Allah. Allah membalasmu. Jazakallah. Allah membalasmu. Nah, itu artinya. Kan? Yang sering kita ucapkan. Jazakallah. Jazakillah. Semoga Bentar Allah Kak, catat dulu ya Kak. Iya. Seperti itu. Jadi, pelaku luar itu ada dua, rofa dan setelah fiil, dua syaratnya ya. Calon jadi calon. Calon pelaku Nah, kalau luar. ada rofa yang datang setelah fiil, dia berarti calon pelaku luar. Kalau seandainya fiilnya huwa atau hiya, nah berarti dia udah pasti udah bisa ini disebut pelaku luar. Karena yang bisa diganti, yang bisa dipecat itu hanya huwa atau hiya. Seperti itu. Jadi kita melihat dua. Yang pelaku luarnya, kemudian fiilnya itu sendiri. Kita harus lihat. Oke. Sekarang, ya. Hana ada yang nanya tuh. Kalak ini suaranya kecil sekali ya. Tumben. Bentar. Halo, dengar nggak Kak? Ya, alhamdulillah. Dengar. Ya, apa? Ini tuh materi kemarin ya Kak, berarti? Iya. Materi kemarin. Iya. Oh, oke. Yaudah, nanti saya ulang aja. Soalnya kemarin belum sempat ngulang Kak. Oke, nggak apa-apa. Sekarang darasu. Ini versi apa? Hum. Sebut hum darasu. Hum darasu. Kira-kira bakalan punya pelaku luar nggak? Enggak. Oke, pintar. Bunda Eca, ini versi apa? Iktarobna, nasorna. Ini versi nasorna. Versi nasorna, sebutkan domirnya. Domirnya adalah ya. Hunna. Iya. Hunna iqtarabna. Nah, kira-kira ini bakalan ada pelaku luarnya nggak? Nggak ada. Oke, kenapa? Karena dia tidak ada tidak ada, bukan hiya sama huwa. Iya, pintar. Karena dia bukan huwa ataupun hiya. Lanjut.
Inqalabata. Bunda Aminah, versi apakah ini? Kolabata berarti antuma ya Kak. Bukan. Antuma berarti kan nasor tuma. Oh, bentar. Wahuma. Huma Kak. Bukan ya. Huma boleh. Huma yang mana? Huma yang perempuan Kak. Huma yang perempuan. Versi Nasoronya gimana? Huma Nasorota. Iya. Nah, kalau ini Huma inqalabata. Huma ya. Huma yang kolabata. Berarti ini kira-kira akan ada pelaku luarnya atau enggak? Enggak ada Kak. Ada Kenapa? Huma ya. Yang boleh ada pelaku luarnya yang bisa dipecat Hua itu gimana? Oh, saya belum paham Kak. Oh, oke. Jadi yang boleh, yang bisa dipecat itu, oke, anak ulangi aja dulu. Mana tadi? Nasoro, nasoro, nasoru. Ya. Di sini sudah ada pelakunya semua. Nah, nasoro dia menolong. Nasoro mereka berdua menolong. Nasoru mereka menolong. Tapi kadang-kadang kita pengen bilang seperti ini kan. Ahmad menolong. Nah, sedangkan Ahmad tidak ada di dalam kata nasoro. Kalau Hana bilang nasoro, apakah diterjemahkan sebagai Ahmad menolong? Bukan, hanya dia menolong. Karena kata Ahmad tidak ada di dalam sini. Yang ada dia. Tidak ada kata Ahmad di dalam sini. Karena itu Ahmadnya harus disebutkan. Nah, syaratnya untuk menyebutkan Ahmad, supaya dia jadi pelaku, dia harus datang setelah fi'il dan harus statusnya rofa. Harus statusnya rofa. Jadi Nah, dan Iya, Rofa. ketika ada pelaku luar, pelaku di dalamnya sini masih ada. Nasoro artinya masih dia menolong. Yeah. Tapi ketika ada pelaku luar memecat pelaku dalam. Nah, pelaku luar memecat pelaku dalam. Artinya kata dia itu diganti dengan kata Ahmad karena dia dipecat. Jadi pengganti Ahmad. Nah, masalahnya yang bisa dipecat itu hanya huwa dan hiya. Kalau misalnya nasoru, mana ini? Nasoru seperti ini. Jadi hum. Iya, hum, kata Ahmad. Idi, saya mau jadi pelaku luar. Saya akan memecat domir yang ada di nasoru. Dia sudah pergi mau pecat domir yang ada di dalam nasoru. Katanya, hei, berani kamu, ayo kita 1 lawan 5. Oh, nggak berani, dia kabur, nggak jadi, kalah. Jadi yang bisa dipecat oleh pelaku luar itu hanya versi hiya dan huwa, karena sendiri. Kalau lawan rame-rame dia nggak berani. Nah, makanya kalau hum atau seperti tadi in qalabata yaqtara benar, dia nggak akan bisa punya pelaku luar karena pelaku dalamnya nggak bisa dipecat. Nah, saya tetap jadi presiden. Kamu nggak bisa menggantikan saya. Menggantikan kami. Karena kan banyak. Seperti itu.
Ya Nah, Allah. makanya Paham. tadi Ya. in qalabata tidak punya pelaku luar karena dia bukan huwa atau dia. Ini versi huma. Oh, Oke ya, ya. ya, makasih. Alhamdulillah, kemah wa ahlu. Alhamdulillah. Nah, coba lagi. Ta'allamta. Kak Laksmi, ini versi apa? Ta'alamta itu anta, Kak. Ada pelaku luarnya? Nggak ada, soalnya anta. Fiilnya kan wahia baru berlaku keluar. Oke, alhamdulillah. Kita lihat di sini ada siapa lagi? Oh, ada Kak Nivea. Assalamualaikum. Nih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikutan ya. senang banget ada Kak Nivea. Nanti kalau misalnya penjelasan Hana salah, tolong dikoreksi ya. Siap-siap. Ini juga sambil review. Iya. Oke. Kalau ini sudah mengerti semua, kita fokus ke huwa dan hiya. Inqalabat. Inqalabat artinya berbalik ya. Maryamu. Nah, inqalabat Bunda Eca versi apa ini? Nasorot versi hia. Nah, bisa punya pelaku luar? Bisa. Oke, syarat pelaku luar tadi apa? Pelaku luar dia harus rofa dan berada di setelah fi'il. Ada rofa setelah fi'il? Ada Maryamu. Rofanya Oke. Maryamu. Inqalaba itu berbalik. Berarti siapa yang berbalik? Maryam berbalik. Iya. Maryam berbalik. Nah, jadi bukan dia berbalik ya, tapi sudah dipecat. Si dia dipecat sama Maryam. Maryam berbalik. Oke. Sekarang hasiba karimun. Kak Laksmi. Hasiba itu fathah apa kasro, Kak? Wah, Wah, bisa punya iya. pelaku luar? Bisa, Kak. Soalnya memenuhi syarat itu. Tunggu. Selanjutnya bukan Rafa. Karimun. Bukan Rofa? Sebenarnya secara syarat fiilnya bisa karena dia huwa. Cuman sesudahnya itu bukan Rofa. Sebentar Kak. Sabar. Kasih Karimun. Iya sih. Karimun. Iya, Karimun Rofa, Kak. Tapi itu tanwin. Tanda apa? Terus bingung. Ya, salah. Aduh, ini serangan di bulan Ramadan ini. Waduh. Serangan fajar. Gini nih kalau bolos satu kali nih. Bolos satu Makanya kali. bisa loh. Kak, sebentar Kak. Sabar Kak. Jadi gini. Oke. Iya. Apa kan hasiba? Hasiba itu kan huwa kan? Dari huwa huwa nasoro, huwa hasiba. Nah, itu fiilnya huwa. Terus habis itu karimun itu rofa. Rofa setelah fiil. Berarti harusnya bisa ada pelaku luar gitu. Ya, iya. Gini. Iya. Oke, bagus. Tapi dirapihkan sedikit lagi penjelasannya. Hasiba versi huwa seperti nasoro. Karena itu dia bisa punya pelaku luar. Syarat pelaku luar harus setelah fiil dan rofa. Nah, kita cari apakah ada rofa setelah fiil. Oh, ada. Karena karimun adalah rofa.
Nah, berarti karimun adalah pelaku luar. Karena karimun pelaku luar, artinya bagaimana? Ini hasiba mengira. Siapa yang mengira? Karimun. Karimun mengira. Karim lah, bahasa Indonesia Karim mengira. Nah itu tadi saya ragunya itu. Itu Karimun itu nama orang bukan sih? Ada Pak Karim. Karim, kan ada namanya Karim. Karimun. Nanti kalau Karimun nantinya Bunda Ujang. Solihatun. Karimun. Iya. Mobil Kak. Mobil. Karimun. Oh iya, pintar. Oh iya, Karimun. Nah ini Karim mengira. Jadi bukan dia mengira, tapi Karim. Karena dia sudah dipecat, digantikan oleh Karim. Oke ya. Sekarang ini yang susah. Ini, sih. Istaf Istasaro. Jangan. Istasaro. Istafsaro apa ya? Habibatun. Artinya apa Kak? Islam? Kecilin. Kok Jikru. lupa ya artinya apa sih? Istafsaro versi apa? Huwa. Huwa. Bisa punya pelaku luar? Bisa. Syarat pelaku luar? Rofa dan sesudah fi'il. Adakah yang rofa setelah fi'il? Ada. Nah, siapa? Habibatun. Habibatun. Istafsaro meminta penjelasan. Siapa yang meminta penjelasan? Habibah. Habibah. Habibah meminta penjelasan. Jadi bukan dia meminta penjelasan. Habibah meminta penjelasan. Oke. 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 Sekarang tunggu dulu. Kata apa lagi? Qatalat qatalat Ibrahimu. Bunda Aminah, qatalat versi apa? Talat itu iya Kak. Oke, bisa punya pelaku luar? Bisa. Oke, syarat pelaku luar apa? Syarat pelaku rofa dan setelah apa tadi? Fi'il. Dan setelah fi'il ya. Oke, adakah rofa yang setelah fi'il? Ya Ibrahim. Zikrullah. Oke. Qatala artinya berjuang. Siapa yang berjuang? Ibrahim berjuang. Ibrahim berjuang. Oke, pintar. Ada yang mau ditanyakan? Kak, harusnya Ya. perempuan. Kok perempuan Kak Ibrahim? Enggak apa-apa. Oh enggak apa-apa. Boleh. Tapi memang secara umum, ya, biasanya mereka sama. Kalau misalnya Hia, pelakunya perempuan. Kalau misalnya Huwa, pelakunya laki-laki. Kebanyakan seperti itu memang. Ya. Oh gitu. Ya. Makasih Kak. Sama-sama. Di dalam Al-Quran ada. Ini kan biasanya teman-teman melihat ini. Nasara muslimun sama Nasarat muslimatun. Nasarat al-muslimatun. Nah, ini kan biasanya seperti ini. Ini Nasara huwa, pelakunya maskulin kan, muslimun. Nasarat hiya, pelakunya al-muslimatun, feminin. Kebanyakan seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan nggak sama gendernya. Contohnya seperti ini. Di dalam surat Yusuf ya. Qala niswatun. Oh iya. Salah. Ya. Fil Madinati.
Sekarang Hana mau tanya dulu ini. Niswatun. Nah, Perempuan. niswatun itu artinya para perempuan. Oh, Niswatun artinya para perempuan. bisa. Oke. Statusnya coba kasih 4 ciri dari niswatun. Siapa yang bisa? 4 Niswatun ciri. rofa. Statusnya rofa, betul. Oke. Gender feminin. Jumlahnya Nah, coba kelihatan seperti Feminin. bukan, feminin. kelihatan seperti muslimun, musliman, muslimin. Itu berapa? Iya, 1. 1. Kelihatannya tunggal, tapi artinya banyak. Berarti dia apa Jadi namanya? 1 F. Sama. 1 F. Jatala. Iya. Jatala. Kalau jamak tak berpola, kita harus tanya, apakah dia berakal atau tidak berakal? Berakal niswatun. Hal ini Kalau soal. ada 2 kemungkinan, dianggap 1 F. atau ya Oh, betul 3. 1 F, 3 atau atau 3. 3 M. 3 F. kenyataan. Nah, sekarang para 3 F. perempuan itu perempuan feminin atau maskulin? Feminin. Nah, berarti jawabannya bisa 2 seperti ini. Bisa rofa 1 feminin, bisa rofa 3 feminin. Dan kemudian tipenya Tipenya umum. umum karena ada tanwin. Nah, seperti itu. Dia feminin, harusnya qolat. Iya. Qolat niswatun karena kan para perempuan. Nah, tapi Allah menggunakan qala versi huwa. Nanti insya Allah ini yang akan kita diskusikan. Mudah-mudahan kita semua sampai ke level di mana kita mendiskusikan, oh kenapa Allah bikin ini tidak matching gendernya. Apa yang terjadi di sini? Gitu. Nah, seperti itu. Insya Allah kita akan mempelajari. Gitu. Jadi tidak masalah kalau gendernya tidak matching. Boleh. Dan juga kata dan, misalnya di sini Ahmad menolong. Misalnya ya, kita ganti Nasoro Ahmadu. Tapi kita bisa bilang Ahmad dan Maryam menolong. Bisa kan? Ingat kata waw yang bukan huruf jar, dia menghantarkan status kesetrum. Ya, Maryam ini kesetrum jadi rofa juga. Nah, kita bisa punya lebih dari 1. Maryam. Nasoro kan huwa itu 1 laki-laki. Tapi boleh ditambahin wa jadi 2 pelakunya. Ahmad dan Maryam menolong. Boleh. Oh. Nah, ini kalau teman-teman yang suka mengajar biasanya paham itu berbagai macam tingkah laku anak murid itu ketika kita menjelaskan. Ada yang memang anteng ngedengerin kita ya, aduh adem banget ngelihat dia. Ada yang kayaknya nggak peduli sama sekali. Gurunya menjelaskan di depan, dia main apa ya gitu ya, coret-coret buku kayak nggak ngedengerin. Oh, tapi ternyata ketika ditanya dia punya nyambung anak ini. Kadang ada yang seperti itu. Nah, makanya terserah zikru, tapi tolong jangan sampai mengganggu teman yang lain. Kalau zikru bergerak Karena lagi ngomongin zikru ya. Iya, membuat ini suara kan teman ganggu. Iya. Banget. Ya, kalau Hana misalnya offline gitu ya, terserah selama dia tidak menimbulkan ini gangguan ke murid yang lain. Dia mau jungkir balik, mau nulis, mau nyaret. Tapi ketika ditanya harus tahu ya, iya, gitu aja. Selama tidak ganggu teman yang lain. Kadang seperti itu kan. Merasa nggak diperhatikan itu kayaknya gimana gitu ya. Tapi ternyata
Anak-anak macam-macam luar biasa. Ya itu kayak belajarnya mereka ya Kak berarti. Iya, cara gaya belajar mereka seperti itu. Ada yang benar-benar memperhatikan, ada yang ya gitu. Jadi harap maklum. Nah, tapi untuk zikru mau bergerak, bergerak, tapi jangan buat suara. Iya, kalau nggak belajar anteng kan. Kalau giliran belajar semua dipegangin. Ah, lucu ya. Aduh. Oke, coba kita buka bukunya. Halaman berapa itu? 36 Kak kemarin. Ya, 36. Nah, itu nomor 3, Hana tolong di ini kan kemarinnya dilewatkan. Iya. Oke, kita mulai dari pertama kan udah. Sampai nomor 6. Udah sampai 6. Yang 7 Sampai. ke bawah. Oh, ini belum kita bahas ya. Yang mana Kak? Ya, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 belum kita bahas. Udah kemarin. Oh, udah. Oke. Kalau sudah nomor 3. Sakulat mawazinuhu. Oke, Hana taruh di sini. Mawazinuhu. Sakulat versi apakah ini?